Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan dalam hidup kita semua. Itulah yang kita renungkan, kita rasakan, kita menaikkan syukur tak habis-habisnya. Sebab banyak hal yang tidak kita ingat satu persatu, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nafas hidup kita, waktu hidup, kesempatan dengan banyak orang. Marilah kita semua mensyukurinya melalui doa dan kesediaan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami rindu untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, ajaran-ajaran dari Tuhan, bahkan juga teguran yang membuat kami semakin dewasa. Berkati kami dalam pembacaan dan perenungan firman. Biarlah firman itu menggugah hati kami, menyentuh kami, bahkan mendewasakan kami. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, marilah kita membaca bagian firman Tuhan yang hari ini diambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah
terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Agus berumur 2 tahun melihat coklat di toko. Ia merengek kepada ibunya agar diberikan coklat. Ibunya menolak. Mama tidak punya uang, alasan dari ibunya. Agus menangis, meraung-raung. Ibunya menghardik. Tidak boleh makan coklat, nanti papa marah. Tetapi Agus malah menangis lebih keras lagi. Orang-orang di toko itu semua menoleh dan bertanya-tanya. Sang ibu jadi malu. Terpaksalah ia membeli coklat itu. Lalu dia berkata, makannya tidak boleh sekarang, nanti di rumah bersama dengan kakak. Agus diam dan merasa puas, tapi ketika di mobil, ia ingin menggigit coklat itu. Ibunya menegur, lalu Agus menangis lagi. Ibunya berteriak atau berkata dengan keras, diam. Tetapi Agus justru menangis lebih keras lagi. Ibu itu makin pusing mendengar tangisan anaknya. Ia lalu menyerah dan berkata, ya udah deh, makan aja. Lalu sang ibu berpikir, lain kali aku tidak akan ajak dia ke toko lagi. Saudara-saudara yang terkasih, mari lihat apa yang sedang terjadi. Apa sih kesalahan ibu ini? Pertama, sang ibu memberi contoh berbohong ketika ia mengatakan ia tidak punya uang. Ternyata dia bisa membelinya. Kedua, sang ibu memberi motivasi yang keliru. Ia bukan menyatakan bahwa coklat dapat merusak gigi, melainkan bahwa nanti ayah marah. Anak itu bertumbuh dewasa dengan satu konsep, suatu perbuatan keliru perlu dijauhi bukan karena itu memang keliru, tetapi nanti ada pihak yang marah. Dia diancam oleh ketakutan pihak-pihak yang lain. Yang ketiga, sang ibu menyebut ayah untuk menakut-nakuti. Ini memberi kesan bahwa ia sendiri kurang sanggup mendidik, lalu memakai backing. Keempat, sang ibu menumbuhkan figur yang keliru tentang ayah. Anak diajar untuk memandang ayah sebagai tukang hukum. Kelima, sang ibu memberikan anaknya menodong dengan senjata tangisan. Ketika sang ibu mengalah, anak dengan mudah membuat kesimpulan bahwa tangisan adalah senjata paling ampuh. Keenam, sang ibu mengira bahwa dengan tidak mengajak anaknya ke toko, persoalan tidak muncul lagi. Padahal akar permasalahan tetap ada, yaitu kebiasaan si Agus memaksakan keinginannya. Siapa yang jadi korban dari insiden ini sebenarnya, saudaraku? Anak itu sendiri. Anak itu bertumbuh dengan kebiasaan memaksakan keinginan. Maka untuk seterusnya ia terbiasa memakai cara itu. Dan disinilah letak peranan orang tua dalam pembentukan kebiasaan pada anak. Banyak orang tua mengira bahwa demi cinta, karena kasih sayang, keinginan anak harus dikabulkan, harus diutamakan. Ada orang tua yang bahkan tidak sampai hati melihat anaknya sedih dan kecewa ketika keinginan anak tidak terpenuhi. Aduh, kasihan. Karena itu mereka cenderung untuk mengalah dan mengabulkan keinginan anak. Mereka melakukan itu karena perasaan yang seolah-olah aduh sayang. Tetapi anak kemudian pada masa depannya menjadi korban dari perasaan tidak mendidik dengan tepat itu. Nah, saudaraku, itu adalah cinta kasih yang keliru. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan mengatakan sebagai sebuah contoh yang menarik. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita melihat bahwa cinta kasih Allah itu proporsional. Ada waktu di mana memang kalau kita itu sebagai anak harus diberikan satu metode tegas, ya itu memang kita butuhkan. Ya. Ketika kita harus ditolak oleh Allah, ya Allah harus menolak keinginan kita, itu demi kebaikan kita. Dan itu adalah sebuah cinta kasih yang benar. Dalam jangka panjang, cinta kasih yang keliru justru akan merugikan kita, merugikan anak.
Dan dalam tumbuh kembang di dalam keluarga, setiap keinginan yang dikabulkan justru membentuk pribadi yang sering memaksakan orang lain seturut dengan keinginannya, memaksakan orang tua, memaksakan teman, sahabat, bahkan memaksakan pasangan hidup, memaksakan anak seturut dengan kehendaknya. Ya. Dan ia akan bersemboyan, apa yang aku mau, bila aku mau ya harus ada. Ya. Lalu tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri dan melarang diri sendiri. Nah saudara, disinilah kita melihat bahwa seringkali justru rasa kecewa ketika sesuatu tidak terkabul, ada kadang-kadang waktu di mana itu menguntungkan bagi kita. Ketika kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan menyediakan yang lain. Tuhan sebagai orang tua tahu yang lebih baik. Ketika kita sebagai orang tua melarang, dan kita belajar untuk anak, memberi pelajaran kepada anak untuk bertoleransi terhadap rasa frustasi, kecewa, mereka menjadi pribadi yang tidak mudah depresi, tertekan, dan seterusnya. Jika kita ingin kelak anak itu menjadi anak yang dewasa, maka sejak kecil kita membiasakan diri untuk mereka bisa mengatur rasa kecewa, rasa marah, perasaan-perasaan yang tidak selalu mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Nah saudara, orang tua harus bisa membedakan dua macam tangisan, begitu katanya. Jika anak menangis karena nyeri, sakit, sedih, lapar, kita harus segera menanggapi. Tetapi jika menangis memaksakan keinginan, biarlah mereka menangis. Jika anak tantrum, ya, maka tunggu sampai mereka memiliki waktu untuk selesai. Ada orang tua yang ketika anak tantrum, kemudian selalu menuruti, tetapi orang tua yang lebih bijaksana akan berkomunikasi, sudah selesai, ya, sampai anak selesai, maka barulah anak mengerti. Mereka tidak bisa mempergunakan tangisan untuk senjata merebut semua atau menggapai semua keinginannya. Nah saudara, dalam Alkitab pun kita melihat Allah mendidik umatnya, mendidik para pengikutnya dengan dewasa. Rasul Paulus bahkan berkata, aku sudah berbicara berulang kali kepada Allah agar ia mencabut duri dalam dagingku, yaitu simbol penyakitnya. Tetapi cukuplah kasih karunia Allah bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah saudara-saudara, banyak hal dalam Alkitab itu ternyata para tokoh menunjukkan kedewasaan ketika Tuhan tidak memberi yang kita mau. Yesus sendiri juga berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ia melakukan apa yang Allah kehendaki, yaitu berkorban demi keselamatan manusia. Di dalam kehidupan ini mari kita pun juga sebagai anak-anak Allah, kita harus mengendalikan perasaan kecewa kita. Percaya bahwa ada kalanya Tuhan tidak mengabulkan demi kebaikan kita. Sebagai orang tua, untuk menangani anak-anak, kita juga harus melatih kedewasaan anak-anak kita, supaya mereka terbiasa untuk menghadapi rasa kecewa dan marah, dan menjadi seorang dewasa yang bisa mengontrol akan emosi dan hal-hal kecewa dalam hidup mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dulu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini belajar lebih lagi untuk melihat kasih sayang Bapa sebagai orang tua yang melatih kami menjadi dewasa. Demikian juga kami perlu menjadi orang tua yang melatih anak-anak kami untuk lebih dewasa. Berkati dan pimpin kami untuk dapat memaklumi rasa kecewa, marah, hal-hal yang membuat kami menerima kenyataan bahwa tidak yang kami inginkan, tidak semua yang kami inginkan terkabul. Demikian juga kepada anak-anak kami, agar mereka lebih kuat menghadapi masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu untuk menjalankan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapa,
sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya